KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah Blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rairang Putih, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bo Santoso, dan nama-nama lain yang sempat kami masukkan dalam ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadir ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan melihat gitu ya, tapi ini subjektif ya. Tempo adalah satu-satunya media yang kuat, tidak hanya news, bukan news tapi deep news gitu ya. Sajian laporan pemberitaannya dead news, yaitu dihasilkan dari wartawan-wartawan yang terlatih yang memang investigatif, bukan hanya straight news ya, memberikan bahwa di sini berita tentang bahwa di tempat ini ada kejadian matahari. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, di dalam cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, ada begitu banyak tanggapan daripada netizen. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Kita langsung saja teman-teman. KPK dan Kejagung, semua kepemimpinan dipilih oleh Jokowi. Kalau mau Jokowi diadili, semua lembaga dan aparatur negara harus direformasi. Segera ganti Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri.
Oke. Kami rakyat jelata mendukung langkah Bang Rai. Lanjutkan Bang Rai, Tuhan bersama orang-orang yang berjuang menuju kebaikan. Semangat Bang Rai, doa saya semoga kasus hukum mempidanakan Jokowi itu akan berhasil. KPK geruduk bawa bol dusur. Nepalkan saja rakyat siap. Oke. Benar sekali Bang Rangkuti, apa yang menjadi KPK tidak mengangkat kasus ini? Jika KPK diancam, ya serahkan ke rakyat agar rakyat yang menyeret sekeluarga tersebut ke pengadilan atau rakyat sendiri yang mau mengadili Jokowi dan keluarga. Lanjutkan demi Indonesia maju, singkirkan koruptor. KPK sudah disandra sama Jokowi, Parcok, KPK Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum PAN. Hayo KPK, mana nyalimu? Keluarga Jokowi sudah begitu terang benderang korupnya, kok anteng-anteng we takut toh. Oke. Setuju Pak, betul. Itu adili Jokowi, makzulkan Gibran. Lanjutkan terus demi kejayaan negara NKRI. Oke. Presiden Prabowo hanya meneruskan perpanjangan Jokowi. Jadi rakyat jangan berharap banyak kepada KPK. Gelagar Presiden Prabowo macan Asia hanya omon-omon aja. Kalau Presiden Prabowo mau berantas korupsi, kembalikan undang-undang KPK seperti sebelumnya. Semua menjabat menggunakan elemen fasilitas negara untuk menyandera banyak koruptor, jadi bisa saling membela dan melindungi, berhasil membangun sindikat kekuasaan bersama dengan berbagai mafia yang telah melencengkan negara ini. Mudah-mudahan kejadian di Nepal menjadi pelajaran jangan sampai terjadi di Indonesia yang tercinta. Oke. Mana mungkin KPK mau periksa Jokowi dan keluarganya, karena KPK dibentuk oleh Jokowi, bukan dibentuk oleh Pak Prabowo. Menjadi rakyat sengsara, ayo rakyat bersatu, geruduk rame-rame penjahat koruptor Jokowi Kun dan keluarga. KPK kalau gak cepat usut, copot semua orang-orang Jokowi Kun. KPK, Bapak Rai Rangkuti dan kawan-kawan, betul sekali, tetap semangat Bapak. Kebenaran itu wajib disampaikan untuk rakyat. Ayo KPK segera usut, rakyat mendukung KPK. Mana berani KPK memeriksa Jokowi dan keluarganya? Prabowo sendiri nggak berani, malahan teriak-teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi. Oke. KPK harapan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi, maka KPK jangan memihak kepada penguasa dan mantan penguasa. Negara yang kuat hendaknya pemerintahnya yang bersih, jujur dan adil bagi seluruh rakyat maupun tidak korupsi. Ini baru bela kebenaran, seret Mulyono dan keluarganya ke pengadilan. Maju terus Pak Rangkuti, rakyat yang waras mendukungmu. Oke. Ya. DPR harusnya membuat undang-undang untuk pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Ketika pejabat tersebut korupsi, maka yang harus dipenjara dahulu adalah presiden di penunjuk.
Oke. Mari seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk dinepalkan semua koruptor yang sudah merampok duit rakyat. Biar negara dan rakyat cepat sejahtera. Amin. KPK jangan tidur. KPK jangan tidur juga, jangan mengeluarkan keputusan seperti KPU. Ingat, masyarakat mempertanyakan dan wajib mengetahui sudah seperti apa hukum yang berlaku di negeri ini. Berani tidak KPK periksa harta kekayaan Jokowi? Ayo rakyat ingin lihat keberanian KPK. Nah, ini sebuah tantangan bagi para KPK ya. Mantap, semoga cepat menyelesaikan agar negara ini aman dan rakyat sudah capek dengan banyaknya huru hara di negara ini. Ketuanya juga dipilih Mulyono. Ketuanya aja pilihan Mulyono dari Parcok. Kalau ketua dari Parcok itu banyak masalah dan membuat masalah, tidak bisa diharapkan independensinya dan transparansi serta kejujurannya, sekalipun hanya laporan dan melaporkan dengan data-data yang ada. Oke teman-teman, tolong para pemimpin negara dengarkan dan tindak lanjuti setiap ada laporan dari masyarakat sebelum terjadi seperti di Nepal. Tolonglah soal terbukti atau tidak, yang penting sudah dilaksanakan. Jangan sampai ada penyesalan penderitaan rakyat di belakang hari. Oke teman-teman, itu saja dulu yang perlu kita bacakan komentar-komentar yang ada di video ini. Teman-teman, masih banyak komentar-komentar lain yang tidak sempat kita bacakan lagi, dan kiranya teman-teman bisa saling support. Jangan sampai video-video selanjutnya atau informasi berikutnya teman-teman bisa sampai ketinggalan. Tonton terus video ini dan jangan lupa teman-teman untuk juga saling sharing. Kalau teman-teman berkenan, silakan tinggalkan kolom komentar di bawah ini, dan supaya kita bisa saling bertukar pikir. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.